rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Bayangkan sebuah bangsa yang terjajah selama lebih dari 3 abad. Bangsa yang diperbudak, dipecah belah, dan dipaksa tunduk pada kekuasaan asing. Lalu, muncullah seorang pria berjiwa berapi-api, dengan suara yang menggema hingga ke sudut-sudut negeri. Seorang yang tidak hanya berbicara, tetapi membakar semangat rakyatnya dengan satu gagasan, merdeka. Namanya Soekarno, sang proklamator, putra sang fajar. Tapi, lebih dari sekedar pemimpin revolusi, Soekarno membawa sebuah pemikiran yang melampaui zamannya, atau Soekarnoisme. Dalam kata lain, ada juga Marhaenisme. Tapi, apa sebenarnya Soekarnoisme itu? Apakah ia hanya romantisme sejarah? Atau justru kunci untuk memahami masa depan Indonesia? Mari kita menyelami lebih dalam. Untuk memahami Soekarnoisme, kita harus kembali ke masa muda Soekarno. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Soekarno tumbuh dalam lingkungan yang membawanya memahami penderitaan rakyat. Ayahnya, Raden Sukemi Sustrodihardjo, adalah seorang guru yang percaya pada pendidikan. Ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari Bali, memberikan Soekarno pemahaman mendalam tentang budaya Nusantara. Di usia remaja, Soekarno belajar di yang sekarang kita kenal dengan ITB, tempat di mana pemikirannya mulai terbentuk. Ia bukan hanya seorang insinyur, tetapi seorang pemikir yang rajin membaca Marx, Lenin, hingga Gandhi. Disinilah cikal bakal Soekarnoisme lahir. Gagasan yang bukan hanya tentang nasionalisme, tetapi juga kerakyatan dan Marhaenisme. Tahun 1963, dalam pidatonya di Istana Negara, Soekarno merumuskan gagasan Trisakti. Yang pertama, berdaulat dalam politik. Yang kedua, berdikari dalam ekonomi. Dan yang ketiga, berkepribadian dalam budaya. Gagasan ini bukan sekedar slogan, ini adalah fondasi bagi Indonesia yang merdeka seutuhnya. Berdaulat dalam politik berarti Indonesia tidak boleh menjadi boneka negara asing. Itulah sebabnya Soekarno memainkan politik luar negeri bebas aktif. Ia membangun hubungan dengan Uni Soviet, Tiongkok, hingga negara-negara Afrika dengan menyeimbangkan dominasi Barat. Berdikari dalam ekonomi, menolak ketergantungan pada kapitalisme Barat. Soekarno mengusulkan ekonomi gotong royong, di mana rakyat adalah pemilik utama sumber daya. Ia menasionalisasi perusahaan asing dan mengembangkan industri nasional. Berkepribadian dalam budaya, menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas identitasnya sendiri. Soekarno menolak westernisasi yang membabi buta dan mendorong kebangkitan seni serta tradisi Nusantara. Soekarnoisme tidak bisa dilepaskan dari Marhaenisme. Nama ini berasal dari seorang petani kecil bernama Marhaen yang ditemui Soekarno di Bandung. Marhaen memiliki tanah sendiri, alat sendiri, tetapi miskin karena sistem yang menindasnya. Dari sinilah Soekarno menyimpulkan, musuh utama rakyat bukanlah individu, tetapi sistem kapitalisme dan imperialisme. Marhaenisme bukan komunisme, bukan pula kapitalisme. Ini adalah jalan tengah, di mana rakyat kecil berdaulat atas produksinya. Dalam praktiknya, Soekarno mendorong kebijakan reforma agraria dan koperasi rakyat. Tapi, ide ini tidak berjalan mulus. Tekanan dari kaum elit dan kepentingan asing membuat realisasi Marhaenisme terhambat. Di era Perang Dingin, dunia terbagi dua, blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, Uni Soviet dan Tiongkok. Soekarno menolak tunduk pada salah satu blok yang menciptakan jalannya sendiri, yaitu gerakan non-blok. Tahun 1955, Soekarno menggelar konferensi Asia Afrika di Bandung yang menjadi cikal bakal solidaritas negara-negara berkembang. Namun, keberanian Soekarno ini membuatnya banyak musuh. CIA melihat sebagai ancaman. Dalam dokumen yang kini terungkap, CIA pernah merencanakan upaya kudeta terhadapnya. Soekarno tetap berdiri teguh, tapi tekanan dari dalam negeri mulai meningkat. Tahun 1965 terjadi peristiwa yang mengubah Indonesia selamanya, atau G30 SPKI. Bung Karno menamainya dengan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi Soekarno. Ia kehilangan kekuatan politiknya, dan pada tahun 1967 ia dipaksa turun dari kekuasaan. Namun, gagasannya tidak mati. Di era reformasi, Trisakti kembali digaungkan. Ekonomi berdikari mulai diperjuangkan lagi, meskipun masih jauh dari ideal. Hari ini, Indonesia menghadapi tantangan baru.
arus globalisasi, kapitalisme digital, dan dominasi ekonomi asing. Beberapa prinsip Soekarnoisme masih bisa menjadi pedoman. Berdaulat. Beberapa prinsipnya. Salah satunya adalah berdaulat dalam politik. Indonesia harus lebih mandiri dalam menentukan kebijakan tanpa tekanan asing. Berdikari dalam ekonomi, penguatan UMKM dan industri nasional harus menjadi prioritas. Sedangkan berkepribadian dalam budaya, identitas nasional harus tetap dijaga di tengah arus globalisasi. Soekarnoisme bukan sekedar nostalgia. Ini adalah gagasan besar tentang kedaulatan, keadilan, dan persatuan. Namun, menghidupkan kembali Soekarnoisme bukan berarti kembali ke masa lalu. Kita harus mengambil esensinya dan menerapkannya dalam konteks zaman sekarang. Seperti yang pernah dikatakan Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jadi, apakah kita masih membutuhkan Soekarnoisme atau kita sudah meninggalkannya begitu saja?